Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gemba Channel. Ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa lagi, hari ini kita kedatangan tamu spesial dalam rangka untuk membahas terkait dengan 3 dekade implementasi Lean Management. Kami hadirkan untuk narasumber adalah Bapak Ramon Aryaspili. Selamat datang Pak Ramon. Terima kasih. Beliau adalah praktisi SCM yang sudah sangat berpengalaman sekali, sehingga kami tentunya yakin beliau punya banyak cerita terkait dengan Lean Management dan juga tentunya dengan implementasi Lean Management itu sendiri, Pak Ramon ya. Siap. Oke, gimana Pak Ramon, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Indra. Alhamdulillah. Oke. Iya, terkait dengan langsung aja Pak ya. Ya, silakan. Terkait dengan Lean Management, banyak sekali pihak-pihak yang sering menyatakan bahwa oke, saya akan menggunakan konsep Lean Management gitu ya. Oke, saya ingin menyontoh Toyota. Namun salah satu pendapat dari Bapak tokoh Lean sendiri, Pak Deming kalau tidak salah Pak ya, menyatakan bahwa kalau Anda mencontoh sebuah konsep kesuksesan katanya ya, tapi Anda tidak tahu dasar teorinya, ya, maka bersiaplah untuk menuju pada sebuah disaster, kegagalan. Iya. Nah itu, wah ini sangat dalam nih Pak, bisa sedikit cerita tuh. Iya. Oke, ini apa nih? Saya mau cerita apa sejarahnya dulu atau? Yap. Oke, sejarahnya ya. Nanti mungkin agak bolak-balik ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Lean ada dari sisi katanya terms Lean itu sendiri, ada yang dari proses operasionalnya gitu ya. Yep. Jadi kalau misalnya dibilang dari katanya terms Lean itu, ada yang bilang ini sebenarnya mulai muncul di bukunya The Machine That Changed the World ya. Okay, itu satu buku yang merupakan hasil riset dari MIT selama 5 tahun dan menghabiskan 5 juta US dollars itu, mulai muncullah kata Lean. Tapi ada yang bilang sebenarnya kata Lean ini itu mulai muncul dalam salah satu tesis namanya John Krafnick ya, di MIT juga dia mulai memperkenalkan kata Lean. Yep. Nah setelah dari The Machine That Changed the World atau Lean Thinking, mulailah semua istilah Lean itu kayaknya udah mulai banyak digunakan gitu ya. Nah tapi kalau secara operasional sebenarnya yang ada di bukunya yang tadi disampaikan The Machine That Changed the World itu ya, yang buku 1990 kalau nggak salah, 1991 lah itulah ya. Sebenarnya kalau ngomong Lean itu pasti mengacanya ke Toyota Production System lah ya, karena memang di tahun-tahun itu Toyota lagi berkibar. Nah, pertanyaannya adalah secara kronologis atau tata waktu, sebenarnya Toyota juga quote and quote belajar gitu. Jadi memang kalau kita melihat sesuatu hal itu kayaknya dia nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Artinya dia terpengaruh siapa, dia belajar dari mana gitu. Nah, Toyota ini ternyata pernah belajar dari Ford ya. Mungkin Ford nanti dari Frederick Taylor kalau nggak salah, lalu sampai ke pembuatan kapal di Italia. Pokoknya panjang banget gitu ya. Nah, kita mulai dari Ford aja. Nah, Ford itu kan salah satu yang menariknya dia menggunakan interchangeable parts gitu ya, flow line production, mass production, dan yang menarik adalah salah satu kata yang dia bilang gitu ya, you can have as many colors as you want as long as it black gitu ya. Jadi saya produksi satu jenis mobil, kamu mau minta apapun boleh, tapi selama itu hitam gitu ya. Nah, si Ford inilah yang pertama kali dianggap dalam produksi mobilnya itu menggunakan konsep Lean, walaupun dia nggak bilang ini Lean ya. Lalu si orang Toyota belajar, Taiichi Ohno kalau nggak salah belajar, lalu dia nerapin lagi ilmunya sampai akhirnya jadi si Toyota Production System ini, TPS itu ya. Jadi secara kronologis mungkin itu ya. Jadi sejak Toyota Production System mungkin banyak buku liputan atau apa yang ngomongin tentang apa ini Toyota ya, sampai ada Toyota Way, Toyota Culture, dan semua yang berhubungan sama Toyota. Nah,
mulai digunakan atau dipertanyakan apakah Lean ini bisa dipakai untuk yang non-production gitu ya, perusahaan yang non-production atau service company gitu ya. Nah kayaknya di buku Lean Thinking ini ya, 1996 atau saya punya yang second edition ya 2003 kalau nggak salah ya, yang covernya itu putih sama kuning itu. Nah itu kayaknya udah mulai bicara not only manufacturer gitu ya, manufacturer company atau manufacturer industry, tapi mungkin bisa di perusahaan-perusahaan lain yang di jasa dan yang lain-lain. Saya pikir kalau secara singkat gitu ya, kronologisnya itu kalau ngomongin terms-nya seperti apa, lalu secara operation-nya sampai akhirnya dia masuk ke yang sekarang kita kenal. Ya, jadi dari Ford kemudian dibawa ke Toyota, dikembangkan di Toyota gitu ya. Yes. Dan muncullah di situ. Yes. Oke, sebenarnya apa sih konsep dasar Lean itu sendiri? Iya. Apa? Nah ini menarik ya sebenarnya. Balik lagi nih kalau si Toyota pertama kali mengembangkan 7 ways itu ya. Jadi kalau bahasa Toyota bahasa Jepangnya itu muda ya. Muda. Ya ways itu. Nah mereka mengembangkan tuh ada 7 ways yang harus dihindari dalam production lah ya, memproduksi sampai ke outputnya. Nah sebenarnya mulainya dari situ aja ya. Kata-kata waste itu pada akhirnya sekarang mungkin jadi 8 ya, ada yang bilang jadi 8 ya, ditambah not utilized talent ya. Kalau kita gampang inisialnya atau apanya downtime gitu ya, defect, overproduction, waiting dan lain-lain gitu ya. Nah sebenarnya bagaimana kita bisa melakukan proses produksi atau melakukan pekerjaan kita ya dari sisi prosesnya itu sedemikian rupa sehingga lebih banyak yang value added. Intinya itu, waste itu kan karena artinya dia proses itu pekerjaan itu non value added. Nah nanti kalau kita belajar tuh ada istilahnya value added activities atau non value added activities. Nah isunya adalah bagaimana kita meminimalkan si non value added activities ini dalam satu proses. Contoh lah misalnya di SCM pasti ada proses pembuatan PO misalnya ya, purchase order atau kontrak whatever itu. Nah dari awal sampai akhir nih kita lihat aja, kita lihat prosesnya apa aja. Nah kita lihat mana yang ternyata ada waste-nya. Jadi istilahnya ada look for waste sama look for value. Mana yang menghasilkan value added, mana yang non value added. Nah menghilangkan totally non value added itu kayaknya juga susah karena dia dibagi dua, ada yang esensial, ada yang harus benar-benar dihapuskan gitu ya. Jadi ada yang dikurangi, ada yang totally kalau bisa dihapuskan sehingga pada akhirnya proses kita dari waktu misalnya itu jadi lebih cepat. Kurang lebih itu deh. Kalau lebih apa sih sebenarnya yang dijual dari Lean itu? Gitu. Jadi ada istilah more and more with less and less. Gitu ya? Nah ini menarik nih. Jadi Lean itu kan pada akhirnya akan ngomongin bahwa yang tadi itu kata-kata di bukunya kalau nggak salah. Kita bisa melakukan more and more and more with less and less and less. More-nya itu artinya apapun yang kita, misalnya jumlah produksinya bisa lebih banyak gitu ya. Tapi dengan less resource. Less resource artinya jumlah orangnya mungkin lebih sedikit, waktunya bisa lebih sedikit ya, lalu space-nya jadi bisa lebih sedikit dan lain-lain. Gimana caranya? Tadi dengan melihat mana yang value added, mana yang non value added, mana yang waste, mana yang menghasilkan nilai gitu ya. Misalnya contoh, waktu itu ada satu training dilihat ada suatu karyawan gitu bergerak dari satu tempatnya dia untuk, saya nggak tahu approval atau apa ya, itu kelihatan tuh dia bergerak dari sini ke sana gitu ya. Nah kalau pakai salah satu tools yang banyak digunakan juga misalnya spaghetti chart gitu ya, itu akan kelihatan tuh dia muter-muter gitu ya. Padahal ketika kita ngomongin waste, ada salah satu waste misalnya pergerakannya gitu ya. Itu kita lihat secara proses ya, motion. Secara proses misalnya harusnya proses ini dengan ini berdekatan gitu. Sehingga dia bergeraknya dari sini ke sini. Instead of yang tadi dia sampai muter-muter. Nah, kalau kita pahami, maka mudah-mudahan tadi itu dengan proses yang lebih banyak value added-nya, waktunya lebih safe gitu ya. Space yang dibutuhkan juga lebih sedikit, dia lebih produktif dan lain-lain. Nah, lebih ke situ sih kalau menurut saya. Gitu, Pak. Ya.
Nah, jadi untuk nemuin waste ini ya Pak, jadi tentu kan butuh research dan segala macam ya, dan juga tentunya Lean ini sebagai sebuah konsep pasti ada advantages-nya dan ada disadvantages-nya ya. Iya. Kalau advantages-nya apa Pak? Ya, gampangnya gini kan, kalau dari konsep ini balik lagi ke konsep mungkin Toyota dulu ya. Dia menghitung profitnya itu kan, beberapa perusahaan mungkin secara umum ya menghitung profitnya adalah dari cost-nya, ya. Lalu ketika harga jual dia pengen ninggiin profit, harga jualnya dinaikin gitu. Oke, kalau mau tebelin profit, Yes, nah, harga jualnya dinaikin dengan cost-nya tetap segitu. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep Lean atau pendekatan yang tadi Toyota itu ya, konsep Lean lah dengan sekarang karena kita bicaranya Lean. Jadi yang akan ditargetin pertama, kita akan jual harga berapa gitu, lalu cost-nya itu yang tadinya cost-nya segini, gimana caranya jadi turun. Ketika harganya turun itu dengan harga jual yang sama, profitnya pasti akan lebih tinggi. Nah, gimana berusahanya agar cost-nya tadi segini menjadi lebih kecil ya tadi dengan bagaimana kita menemukan waste tadi. Inventory kita mungkin kebanyakan gitu ya. Lalu kita dalam proses produksi ada berapa kali yang gagal gitu ya. Banyak menunggunya, waiting dan lain-lain ya. Pokoknya dibedah aja downtime itu yang mana, nanti kita lihat yang pada akhirnya bisa menghasilkan harga yang lebih murah. Nah, keuntungannya, saya pikir kalau kita menggunakan atau berhasil gitu ya menerapkan Lean, ada yang mengurangi dan ada yang meningkatkan. Yang meningkatkan ya meningkatkan productivity yang pasti, meningkatkan kualitas karena produknya lebih banyak yang apa ya, defeknya nggak banyak gitu, ya. Lalu meningkatkan profit, nah itu dari sisi meningkat banyak lah, semua yang meningkatkan. Nah, kalau yang mengurangi tadi, penggunaan orangnya atau resource-nya lebih sedikit, jumlah defect lebih sedikit, space lebih sedikit. Jadi, yang mengurangi itu bisa kita asosiasikan dengan semua resource, ya, orang, waktu, space, defect gitu ya. Yang meningkatkannya yang bagus-bagus ya, emang kan jualannya konsultan biasanya. Tapi dari beberapa riset memang terbukti gitu ya, meningkatkan profit, produktabilitas, meningkatkan apalagi misalnya ya pokoknya yang tadi kita bahas dari sisi ini, lalu itu bisa ditingkatkan dengan penerapan Lean ini. Gitu Pak Indra. Oke, sebagai satu contoh kan Toyota. Ya, yang dulunya sebagai pengikut Ford kan gitu ya. Tapi dalam beberapa dekade setelah dia mengimplementasikan Lean ini, dia bahkan menjadi leader bahkan sampai sekarang ya Pak Rahman. Nah, itu kuatnya di mana? Konsep terkuatnya tuh di mana dia? Ya, sebenarnya tadi kan ya ada satu momen atau satu generasi di mana dia unggul tiba-tiba. Sebenarnya kalau di yang saya baca ya. Ford itu juga di tahun 1930, 1940 itu disalip sama GM. General Motors ya. General Motors, ya. Kenapa disalip? Karena si Ford masih pakai pandangan tadi, you can as many colors as you want as long as it black. Nah, isunya terjadi ketika ada customers gitu ya, saya mau warna biru dong, nggak bisa. Nah, akhirnya karena dia konsepnya masih mass production, bikin yang sama. Kenapa? Biar lebih murah, biar lebih cepat dan lain-lain gitu ya. Makanya pertama kali kan banyak yang merujuk bahwa Ford ini pertama kali car manufacturer yang sangat lean gitu. Disalip sama GM. Nah, isunya adalah para pendiri si Toyota ya, founder-foundernya si Taiichi Ohno lah, Shigeo Shingo lah ya. Itu banyak banyak belajar dan pada akhirnya dia bisa menerapkan sistem-sistem yang pada akhirnya itu memastikan kualitas, ya. Lalu proses produksinya kualitinya bagus, gitu ya. Penggunaan resource yang juga optimal dan lain-lain yang pada akhirnya sampai sekarang. Ya mungkin isunya kalau sekarang pertanyaannya apakah ya mungkin ada di salah satu ya Toyota Way sama Tesla. Mungkin kurang. Tapi intinya gini. As a system itu sudah teruji ya. Mungkin kita bisa buktikan periode let's say 1980 atau even sebelumnya sampai sebelum ya kita sebut misalnya Tesla atau apa gitu ya. Itu kan Toyota
selalu nomor satu gitu ya. Mostly nomor satu. Ya kalau mungkin secara sales kemarin sempat kalah sama joint antara Renault, Nissan dan Mitsubishi dan lain-lain. Tapi secara waktu itu dia independen satu produk, satu brand gitu ya. Yang bisa mengalahkan even beberapa perusahaan yang dia nggak independen. Maksudnya nggak independen tuh dia produknya banyak, per satu produk itu ada tipe-tipenya gitu ya. Kalau Toyota it's Toyota, cuma ngomong tipenya aja. Nah, even begitu dia cukup lama, cukup banyak dari segala sisi dia bisa menguasai dunia. Nah, saya pikir tadi bagaimana dia membuat itu menjadi satu hal yang ajak gitu ya, terus bagaimana dia juga bisa berkolaborasi dengan baik dengan sama vendornya. Kalau salah satu yang pernah saya lihat itu ada satu foto yang nunjukin bagaimana dia berkolaborasi, artinya kalau sekarang dia ketemu vendornya untuk diskusi bagaimana produk itu udah cukup lama dilakukan. Jadi mungkin itu yang bisa ya mungkin continuous improvement dan lain-lain lah ya, yang pada akhirnya itu sangat menjadi keuntungan atau modalnya si Toyota. Oke. Nah, bagi lagi kalau itu adalah keuntungan dan ternyata sudah dibuktikan oleh Toyota. Iya. Ada nggak sih disadvantage-nya dari Lean ini sendiri? Sebenarnya ya as a concept gitu ya, manajemen sistem, disadvantage pasti ada lah gitu ya. Cuma saya mau ngelihatnya gini, kalau sekarang itu mungkin kita pernah dengar Lean sendiri berdiri sendiri atau Lean Sigma atau apa segala macam ya. Nah, kenapa dia akhirnya jadi Lean Sigma? Karena mungkin ada pendekatan yang lebih matematis misalnya atau segala macam ya. Kalau kita lihat kan misalnya Lean Thinking itu aja kan ada 5 dan semuanya kayaknya as a concept gitu ya. Kalau Six Sigma kan lebih ke statistical atau matematisnya gitu ya. Jadi mungkin itu. Yang kedua, kadang-kadang, tapi ini bukan hanya menggambarkan disadvantage ya, tapi ini secara umum ya. Semakin sering digunakan kata-kata itu ya, semakin hilang maknanya gitu. Semakin kita akhirnya jauh dari konsep awalnya, misalnya Lean organization lah, atau Lean apa. Jadi kita pikir ini apanya yang pengen digarap, tapi omongan Lean-nya tuh udah ini ya. Jadi saya pikir itu bahwa pemahamannya tidak dalam, sehingga tapi orang pada akhirnya menggunakan ini lean gitu, sehingga kita jadi wondering lean yang versi mana yang dia maksud. Apakah misalnya kalau pakai lean thinking kan dia ngomongin bagaimana pembentukan value, mengetahui value gitu ya, lalu membuat value stream mapping, lalu bagaimana dia produksinya flow gitu ya, flow production, lalu push versus pull-nya seperti apa, lalu bagaimana dia continuous atau bukan continuous ya, gain perfection gitu ya. Nah, kalau udah itu ditambah tadi bagaimana menemukan ways, saya pikir kalau sama ya berarti itu lean yang kita bicarakan, yang kita tahu selama ini. Tapi mungkin ada lean lain yang pada akhirnya ya tadi cuma lebih kepada diomongin aja. Gitu. Ya. Oke. Menarik. Sorry, tadi disebutin ada 5 lean konsep ya. Yang mendasari. Mungkin teman-teman ada juga yang belum tahu, Pak Rahman. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Oke, ini dijelasin di bukunya si James Womack itu ya. Jadi ada 5 tuh. Yang pertama adalah understand value-nya ya. Artinya apa yang pengen bagaimana kamu bisa mendeliver itu ke customers gitu ya, value-nya. Kamu harus tahu dulu value-nya yang bisa pada akhirnya di acknowledge atau dihargai sama. Nah, kalau nggak tahu value-nya kita agak susah nih ya. Artinya it starts at the customers angle gitu ya, dari sisinya customers. Nah, yang kedua adalah bagaimana pada akhirnya kita bisa memetakan atau membuat stream atau menggambarkan lah ya si proses itu sampai dari dia berproduksi sampai dia mengirimkan atau mendeliver produknya itu ke si customers. How they deliver the value-nya itu ya. Nah, disitulah dari mana dia mulai dapetin raw materials, dia berproduksi, dia ngirim segala macam. Proses-proses itulah yang harus dilihat. Balik lagi ke bagaimana kita menemukan look for value-nya atau look for waste. Once kita tahu waste-nya apa, waste-nya itu balik ke yang tadi downtime itu ya. Nah, lalu kita lakukan sesuatu untuk si
waste-nya supaya dia berkurang. Mungkin nggak bisa hilang ya, tapi at least berkurang lah. Salah satu contoh yang paling gampang, misalnya dia melakukan satu proses tadi, misalnya kalau di procurement ya PR to PO atau apa gitu ya, 10 hari misal aja ya. Ternyata mungkin evaluated activities 6 hari aja gitu, artinya 4 hari itu waste tuh, waste-nya apapun gitu ya, dari prosesnya kebanyakan ya, over processing, lalu defect, lalu whatever. Nah ketika kita lihat lalu kita perbaiki, ternyata proses PO-nya bisa jadi tadi berapa 10 ya, jadi 6 hari atau 7 hari deh. Nah yang value edit-nya tadi berapa, 6 hari, tetap 6 hari, ada 1 hari non value edit, which is udah suatu hal yang bagus gitu. Kan tadi saya bilang mungkin nggak bisa totally dihilangkan gitu, tapi bisa dikurangi. Nah inilah yang harus dilakukan. Bagaimana? Nah itu di level kedua ya, value stream mapping itu. Nah yang ketiga itu bagaimana kita berusaha agar semua prosesnya flow. Ya, flow itu kan mengalir ya. Agak susah menjelaskannya, tapi paling gampang adalah bagaimana misalnya kita gampangnya ya, misalnya waktu itu kita kasih contoh ada teman atau saudara atau kawinan gitu ya, dia memproses misalnya dalam mendistribusikan surat undangan ya, ini masih yang hard copy gitu ya, nggak yang digital gitu ya. Ada mulai dari undangannya, alamatnya, lalu diplastikinnya, lalu tempel buatunya siapa. Yang paling gampangnya kan katanya gitu ya, ada beberapa percobaan. Nah, kalau dia melakukannya secara flow, ya artinya setiap satu proses langsung dikirim ke proses lanjutnya untuk dilakukan, sehingga tidak banyak inventory, tidak membutuhkan banyak tempat dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat itu dia dibilangnya push atau pull gitu ya. Push atau pull artinya kita lebih ininya bagaimana dia ke pull ya, bagaimana melihat demand-nya seperti apa lalu memproduksi. Yang terakhir adalah bagaimana kita terus memperbaiki itu. Bagaimana apa caranya kita supaya achieve excellence atau achieve kalimatnya apa ya? Ya intinya kita terus melakukan perbaikan, perubahan sehingga let's say misalnya cost dari yang tadinya 10 kita lakukan look for waste, look for value, tadi sekarang misalnya jadi 6. Ya kurang lebih itu ya. Teman-teman bisalah browsing itu di googling, ada 5 itu langsung kelihatan. Kelihatan banget ya Pak Rawan itu, wah baca bukunya luar biasa ya. Karena katanya sih ada yang namanya leader is reader ya. Jadi setiap pemimpin haruslah banyak baca gitu ya. Ini buat teman-teman yang mau jadi leader, apalagi sekarang ini ya, cara bacanya juga mungkin macam-macam ya Pak Ramon, bukan hanya cuma baca buku-buku fisik, ada e-book atau dan segala macam. Ya. Oke, sekarang ya tadi kan Lean ini sudah 30 tahun. Nah, sekarang saya mau uji nih. Sekarang nih masih ajak gak nih ya Lean ini gitu ya. Karena kan mungkin teman-teman yang sekarang udah taunya era digitalisasi saja kan gitu. Ya. Nah, itu seperti apa, Pak? Ini yang menarik ya. Saya beli buku yang tadi tuh si Lean Thinking itu yang edisi kedua tahun 2003 itu belinya mungkin di tahun 2000 berapa lah gitu ya. Belum saya baca-baca tuh, ada aja di rak gitu ya, kayak gini lah. Satu saat saya iseng mau baca. Nah itu sebelum digital saya nggak tahu, mungkin 7 tahun belakang, 10 tahun belakang, sekitar itulah ya. Ketika saya baca, dia ngasih contoh yang menarik di buku itu ya. Ya akhirnya iya ya, terjadi loh gitu. Jadi ada di bukunya itu kalau nggak salah ada seseorang yang ingin bepergian dari Inggris ke Yunani kalau nggak salah gitu. Inggris ke Yunani. Ini mungkin balik lagi ya, jauh sebelum digital itu artinya gini. Sekarang kita nggak perlu nunjukin tiket hard copy gitu ya. Terus semuanya reservasinya udah baik gitu ya. Ini jauh sebelum itu. Nah ternyata kelihatan dari orang itu yang berangkat dari London sampai ke Yunani, itu kelihatan tuh mana value added activities, mana yang dia waiting, mana yang queuing. Nah, waiting dan queuing itu ya, itu bagian dari waste. Nah, ternyata ketika si James Womack dan ini menghitung ya, saya lupa berapa persentasinya, cuma pokoknya sedikit banget deh. Jadi berangkat sampai bandara nunggu
habis ini ngantri, habis itu lagi nunggu, habis itu ngantri sampai akhirnya dia ke Yunani. Nah, dilalahnya waktu itu ketika saya baca, kayaknya ini masih terjadi loh di beberapa. Saya kasih contoh juga di bandara kita yang sama ya. Sampai akhirnya saking tertariknya, yang tadi mungkin sudah disampaikan, saya bikin training tentang Lean sampai 5 batch. Dan salah satu contohnya kita bicarain proses-proses yang ternyata kok masih nggak Lean gitu, ya. Nah, yang saya selalu bilang, mengetahui proses itu ada atau banyak waste-nya, lihat aja dengan dua hal. Salah satunya, masih ada nggak waiting, masih ada nggak queuing gitu ya. Nah, setelah kita diskusi, nggak berapa lama baru tuh mulai di bandara-bandara, gimana kita bisa kartusnya nggak pakai tiket, lalu mungkin di beberapa tempat nggak pakai check in gitu ya, udah self check in gitu, dan sehingga mengurangi tuh waiting dan queuingnya. Ya walaupun mungkin di beberapa tempat ternyata alatnya jadi nggak dipakai lagi atau rusak dan lain-lain. Sampai pernah saya coba misalnya, kenapa masih harus di ujungnya dirobek kan gitu ya? Kenapa nggak tunjuk? Intinya gitu ya. Nah, kalau ditanya penerapannya sih. Artinya gini, mungkin saya mau bilang dulu, itu kan cuma masalah teknologi misalnya. No. Kalau menurut saya, kalau versi saya, teknologi is enabler. Oke. Tools ya. Tools. Yang kita harus tahu pertama adalah prosesnya seperti apa dan bagaimana bagaimana itu bisa kita perbaiki sehingga pada akhirnya tadi bisa lebih cepat. Apakah itu arus informasi, arus pergerakan barangnya dan lain-lain. Tapi nggak bisa melulu dengan teknologi. Nah, yang membuat pada akhirnya teknologi itu jadi lebih cepat karena pada akhirnya dia ngelihat juga prosesnya. Saya kasih contoh lagi ya. Mungkin di perusahaan kita nih, atau mungkin Pak Indra, ada satu kegiatan yang ngomongin inovasi perbaikan, ya. Kalau kita mau balik nih, apakah Lean sekarang masih dipakai atau gimana gitu pendekatan-pendekatannya. Nah, salah satu yang digunakan untuk memecahkan masalah, toolsnya adalah apa? Yang CIP itu Banyak ya, ada Ishikawa kan? Yes. Yang Ada paling ikan utama ya? Ishikawa kan? Yes. Ishikawa, coba kalau saya tanya, tahun berapa dia diperkenalkan Ishikawa itu? 1970, 1980. Tahulah 1980 si Ishikawa itu yang teman-teman Ishikawa itu apa sih? Apa fishbone? Fishbone, ya. Fishbone. Ya. Ada yang nyerempet juga jadi Fishikawa gitu. Fishbone itu tahun 1000. Lean itu kan yang lama, sekarang udah digital. No. Saya mau kasih contoh lagi. Kalau teman-teman sekarang project management dulu pakai konsep waterfall, sekarang yang lebih agile, akhirnya melakukan scrum dan lain-lain. Salah satu aktivitas scrum itu misalnya mereka apa? Berdiri, membahas progresnya itu selama berapa? 10-15 menit. Itu pakai metode namanya Kanban. Ya. Kanban itu pasti ke Toyota. Betul. Toyota balik lagi ke buku tadi, kalau misalnya akhirnya quote and quote mengacu ke jadi TPS, it is Lean concept gitu. Nah, itu yang saya bilang sebenarnya we're not discuss about the teknologinya. Ya oke, kita harus nguasain gitu. Tapi akan lebih bagus sebenarnya kita memahami ini prosesnya ada yang salah di mana. Saya kasih contoh. Misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau di tempat saya struktur organisasinya gede, terus saya gabung-gabung ini, itu jadi Lean nggak? Menurut Pak Indra gimana? Jadi 2 jadi 1 gitu ya? Ya pokoknya banyak lah gitu ya, gabungin, ini gabungin. Itu Lean nggak? Belum tentu juga. Belum tentu. Isunya kan gini, bahwa mungkin ada yang tereliminasi, mungkin iya, salah satunya mungkin tadi proses approval yang tadinya di sini 2 jadi 4 tuh, jadi 1 jadi cuma 2, itu juga kalau terjadi gitu. Isunya bukan cuma kepada secara struktur akhirnya dia Lean gitu ya, tampilan gitu ya, tapi tadi pertanyaannya, apakah value added-nya bertambah ya, atau bukan value bertambah, apakah non value added-nya berkurang? Karena value added-nya is already there gitu. Apakah non value added-nya berkurang? Nah, kalau ternyata digabung, tapi non value added-nya still in the process gitu, ya kita nggak bisa katakan Lean, walaupun secara kotak-kotaknya atau secara ini jadi lebih ramping, tapi itu bukan Lean yang dimaksud.
Itu makanya tadi saya bilang ini lean versi mana gitu. Tapi yang lean yang dimaksud adalah, oke, can you show me proses ini tadinya makan berapa hari, lalu menggunakan resource apa dan segala macam. Sekarang dengan perbaikan-perbaikan, kalau nanti belajar value stream mapping itu ada ketemu Kaizen burst gitu ya. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan itu akhirnya menjadi let's say lebih cepat, penggunaan orang lebih sedikit, penggunaan space lebih sedikit dan lain-lain. Nah, menurut saya balik lagi ke tadi ya, yang harus difahami adalah bagaimana pola pikirnya, basic thinkingnya itu, bahwa akhirnya tadi teknologi membuat lebih quote unquote lebih simple, lebih asymmetric informationnya menjadi lebih sedikit, itu karena bantuan teknologi, tapi the whole prosesnya kita tahu dulu. Saya pikir gitu, Pak. Keren ya. Jadi tadi ya, bahkan saya pernah lihat satu diagram tuh dalam satu buku, saya lupa bukunya apa, Pak. Kebanyakan even novanya, non-edit value, non-value editnya, itu 95%. 95%. Bahkan cuma 5% yang 5% value edit. Jadi pasti masih banyak gitu ya, masih banyak di industri apapun yang kita geluti, itu masih ada juga tadi yang waste tadi. Kayak tadi tuh, barusan sebelum dari sini saya ke rumah sakit. Ini mas, ini salah satu industri yang kayaknya menarik. Industri yang banyak banget itu. Iya. Saya wait pertama untuk daftar itu digitalnya sudah. Kita sudah tinggal pencet keluarlah nomornya. Tapi setelah itu kita harus mengisi lagi daftar isian yang 2 halaman, itu juga cukup lama. Setelah itu setelah selesai pun belum dipanggil juga. Artinya waitingnya masih lama. Belum ke kasirnya, belum ke farmasinya. Itu waiting. Nah, itu tuh yang saya kira itu menarik ya. Hospital tuh satu industri yang menurut saya ada beberapa industri yang memang bisa dibilang sangat erat atau kalau kita ngomongin lean ya tadi konsepnya 2. Lihat aja masih banyak waiting atau queuing. Bandara salah satunya tuh. Walaupun tadi saya bilang udah mulai begitu ya, tapi ya somehow mungkin pemahamannya belum firm. Kan bagus tuh, bagaimana kita nggak perlu ngantri di sana untuk beli tiket. Dari sekarang kita udah beli tiket nggak ngantri. Terus bagaimana menunjukin dokumennya, kan itu juga sampai berapa kali terus ya. Mungkin ada ini ya, tapi menurut saya itu ada beberapa yang harus, karena mungkin di bandara banyak pihak terlibat gitu ya. Harusnya kan disinkronize, integrated. Udah jadi satu orang aja semuanya dianggap satu sehingga prosesnya lebih lean. Ya tadi orang nggak banyak waiting, nggak banyak queuing ya. Yang lucu kan pernah tuh, jadi udah ada mesin itunya rusak atau nggak dipakai, orang harus check innya ke counter lagi, ngantri lagi gitu. Padahal ketika dia bisa personal check in, dia datang langsung itu, ini dia nggak bakal ngantri gitu. Nah hospital juga, coba cek aja buku-buku lean tentang lean hospital itu banyak banget. Banyak ya. Kenapa? Karena begitu. Walaupun ya kalau saya bilang, ini kan tadi kita ngomong 3 dekade atau 30 tahun ya. Udah mendingan nih bos. Jadi sekarang dokter-dokter sekarang di mejanya itu sudah pakai ini. Ya betul. Langsung ngeling lah. Ya. Mungkin zaman dulu udah coba kertas-kertas aja ya. Jadi ngeling tuh ke mana? Obat-obatan itu apa? Apotek. Farmasinya apotek tadi tinggal pencet. Tapi ya tadi, kok kita masih ngerasa abis ini gue nunggu ya. Mungkin nunggu itu karena mungkin dokternya belum datang atau segala macam. Tapi kalau itu ya kita nggak bahas ya. Bahwa proses itu pada akhirnya dipakai. Bagaimana reservasi sebelum hari H-nya kan dipakai tuh. Jadi zaman sekarang kan rumah sakit gitu ya, harus nge-book dulu. Kenapa nge-book? Karena dia bisa adjust waktunya gitu ya. Jangan ketika ternyata nggak ada yang nge-book, dia datang gitu ya. Ketika banyak yang nge-book, dia nggak datang. Kalau sistemnya belum teknologi kan gitu ya, dia datang aja ternyata nggak ada yang berubah. Kan dia ke situ transport lagi gitu ya. Nah sekarang kan pasti sistem nge-book dulu dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau yang kita pelajari, kalau kita paham gitu, itu udah banyak tuh pendekatan-pendekatan. Tapi tetap balik lagi bagaimana kita perfection gitu ya, memperbaiki lagi, sehingga pada akhirnya balik lagi ke non value added-nya bisa dikecilin. Yes. Gitu Pak. Oke. Nih mungkin sedikit terakhir nih terkait dengan industri yang Pak Ramon sedang geluti saat ini ya, oil and gas and services gitu ya. Nah kira-kira gimana tuh implementasi lean ini sendiri? Ya saya pikir tadi ya, di semua industri pasti ngalamin gitu ya. Tinggal mungkin
ada industri yang quote and quote ya termotivasi karena mungkin di situ apa namanya persaingannya ketat, ya marginnya kecil sehingga dia harus gimana caranya bisa memaintain cost-nya dengan lebih bagus, ya. Tapi mungkin ada beberapa yang industri yang ya marginnya lebih tinggi sehingga mungkin kurang ada tekanan untuk lebih ini ya dan lain-lain ya. Intinya gini, oil and gas setahu saya juga termasuk yang banyak nerapin, tapi memang agak belakangan ya. Kalau dibanding industri-industri yang lain gitu ya. Manufacturer whatever itu produknya ya, balik lagi karena ngomongin itu Toyota, berarti ngomongin car manufacturer gitu ya. Itu udah banyak gitu ya. Nah, oil and gas juga menggunakan, walaupun menurut saya ya agak sedikit terlambat, tapi udah ngerasain. Teman-teman bisa browsing gitu ya, berapa hal yang bisa didapat ya. Kurang lebih sama, karena yang tadi advantage-nya itu nurunin resource, naikin profit, productivity, naik gitu ya. Nah, ininya pada akhirnya dirasakan mau diterapin di industri apapun gitu, kayak di rumah sakit, di oil and gas. Ya tadi bandara saya nggak tahu nama ininya apa, transportation kah atau apa gitu ya, itu pasti ada, tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa proses ini, bahwa konsep ini itu bisa dipakai ya balik lagi masalah nanti yang didapat itu let's say baru penurunannya let's say 5%, 6%, 7%, whatever itu, balik lagi mindsetnya tuh yang perlu. Mindset untuk yang kalau kata siapa Deming ya, continuous improvement itu ya, dilihat lagi, dibedah lagi prosesnya, mana yang non value added, dibikin Kaizen burst lagi sampai akhirnya kita benar-benar dapat. Saya pikir gitu, Pak. Wih, keren nih. Cuma nggak kerasa deh, Mas. Udah setengah jam aja kita ngobrol-ngobrol. Belum minum, saya minum dulu ya. minum dulu. Oke, sebenarnya masih banyak banget nih ya Bos yang mau kita gali dari seorang Pak Ramon ini ya. Ini memang teman ngobrol saya yang kalau lagi ada masalah salah satunya curcolnya ke beliau ini gitu ya. Jadi pasti selalu ada konsep solusi, dan yang paling penting tadi solusinya tuh nggak cuman dari dari pengalaman atau apa, tapi lebih kepada ini loh konsep dasarnya ini, itu yang paling penting ya. Jadi konsep dasar tuh atau mindset yang perlu dibangun ya. Saya kira Lean pun gitu ya. Yeah. Dia ngomongin proses, tapi katanya sih salah satu yang bicara bahwa soul and mind-nya adalah people. Yes. Gitu ya. Bukan proses, tapi proses adalah yang dikerjakannya, tapi orangnya yang mau berubah gitu ya. Orangnya yang mau belajar, orang yang mau mengetahui konsep, dan akhirnya mereka bisa melakukan atau mengimplementasikan Lean dengan baik. Oke, Bos, thank you banget ya atas waktunya nih ya. Tapi semoga ini bermanfaat. Yes. Ada satu yang mau kita kasih nih ke Pak Ramon ini ya, atas sebagai kenang-kenangannya ya. Ya, Bos, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami dari Gemba Channel. Jadi harapannya orang yang sudah duduk di sini akan menjadi penghuni tetap di sini. Gitu. Ini wisudanya gitu kan. Oke. Thank you. Wah, mantap. Keren kan? Keren ya? It looks good on me ya. Thank you Kecuali Pak bagian Imran, perut kali ya. Apa? Kecuali bagian perut kali ya. Ya. Oke, sekali lagi thank you Pak Ramon atas waktunya. Sama-sama. Jangan ini ya, jangan jangan bosan ya. Kita kalau undang lagi, mudah-mudahan bisa jadi pembicara tetap di Gemba Channel sendiri ya, karena kita butuh orang-orang yang bisa memberikan pencerahan, dan akhirnya kita sebagai pemirsa juga punya ada tuh yang beberapa poin tadi yang saya juga nggak tahu. Oh gitu ya, nah itu tuh. Efek katanya ya. Efek ya. Efeknya itu. Itu yang kita butuhin di sini ya. Oke, saya kira itu Pak Ramon. Thank you atas waktunya. Kita mau kasih salam Gemba ke teman-teman semua ya. Gimana? Dengan menjalankan kan Gemba itu berjalan gitu ya. Oke, ya. Go to the real place. Go to the real place. Di mana operationnya terjadi gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel berikutnya, di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe,
dan share kepada teman-teman semuanya. Oke? Salam Gemba. Gemba.